Halo Sobat Tangguh, perkenalkan nama saya Danang Wijaya. Saya berasal dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Saya berada di bidang pengelolaan data spasial di BNPB. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa spasial ya. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini adalah analisa spasial, buffer, dan overlay. Apa itu buffer? Apa itu overlay? Nanti akan kita sampaikan. Oke. Sebenarnya di analisa spasial ini ada banyak sekali fitur yang bisa digunakan di dalam QGIS ini ya. Nggak cuma buffer ataupun overlay, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam analisa yang bisa uh, digunakan untuk memproses data-data spasial seperti itu. Buffer ini sebenarnya kita gunakan untuk apa ya? Kalau istilahnya di dalam bahasa Indonesia kita juga susah sih ya. Tapi kalau di dalam bahasa kerennya kita biasanya buffer gitu kan. Jadi bagaimana kita mengambil jarak dari suatu posisi tertentu. Misal nih ada titik, terus kita pengen tahu sebagaimana luasan dari titik tersebut. Kalau mungkin bahasanya kita lebih enak kita biasa pakai radius gitu kan. Dari titik tersebut kita pengen tahu radius 10 kilometernya dari mana. Nah, kita bisa pakai analisa menggunakan buffer ini gitu. Terus kemudian bagaimana jika kita menggunakan buffer yang banyak gitu, nggak cuma 10 kilo. Kita pengen kalau misal ada kejadian gunung api gitu kan, kita pengen tahu radius nggak amannya 5 kilo, kemudian radius yang agak tidak amannya misal 10 kilo, kemudian radius yang paling aman di atas 15 kilo. Nah, itu adalah namanya multiple buffer ya. Jadi kita bisa menggunakan analisis seperti itu pada QGIS. Yang pertama kita coba untuk mempraktekkan bagaimana kita membuffer sebuah titik. Oke. Dari bahan yang sudah disediakan, kita tambahkan titik epicentrum ya. Kita mencoba untuk epicentrum ini biasanya berkaitan dengan gempa ya. Jadi kita coba untuk menganalisis si epicentrum ini. Nah, permasalahannya ada di sini. Ketika kita menambahkan suatu titik epicentrum gitu kan, kita harus tahu dulu si data spasial yang kita tambahkan ini dia sistem koordinatnya apa gitu. Nah, di sini sebelum kita melakukan buffer gitu kan, kita harus mengecek dulu sistem koordinat yang dipakai. Kalau di sini ada pojok kanan bawah itu ada PSG ya, PSG 4326 ya, itu tandanya adalah koordinat yang kita pakai adalah koordinat geografis seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam buffer atau analisa buffer, kita hendaknya merubah dulu ke dalam sistem koordinat apa ya istilahnya Mercator atau yang bisa kita gunakan untuk menghitung luasan. Kalau koordinat geografis kan kita pasti sering mendengarnya adalah derajat gitu. Berapa derajat, berapa lintang derajat, sekian derajat, sekian menit, dan sekian detik seperti itu. Tapi kalau untuk Mercator itu kita bisa gunakan satuannya adalah meter, kilometer, dan lain sebagainya. Makanya kenapa untuk kalkulasi atau analisis ini kita harus menggunakan sistem koordinat selain koordinat geografis. Dan disarankan menggunakan UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, di sini kita untuk mengubahnya klik yang paling kanan bawah tadi, kemudian muncul seperti ini ya. Kemudian kita filter, kita cari EPSG 3857. Apa sih EPSG 3857 ini? Ini adalah kode global ya, kode global teman-teman untuk merubah sistem koordinat gitu. Ini sudo Mercator, kita apply aja. Oke. Kemudian selain kita mengubah di tampilan di bawah ini, kita juga datanya juga kita harus ubah dulu ke dalam sistem koordinat yang sama, yaitu EPSG 3857, yaitu di klik kanan, kemudian properties ya, kemudian source. Nah, ini kita pilih geometrinya, koordinat reference systemnya kita pilih ke ini 3857. Oke, kita apply, kita oke. Nah, secara otomatis data kita akan hilang ya kan. Nah, kok hilang ya? Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, ini hal yang wajar gitu kan.
dari perpindahan sistem koordinat dari geografis menuju UTM memang seperti itu. Jadi kayak pindah tempat gitu aja. Tapi sebenarnya adalah merepresentasikan lokasi yang sama. Tapi nggak apa-apa, ini teman-teman kalau pengen memunculkan lagi, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, otomatis titik teman-teman akan kembali muncul gitu. Jadi siap untuk dilakukan analisis. Nah, untuk analisis buffer kita bisa pilih nih teman-teman, vektor, kemudian geoprocessing tool, kemudian buffering. Oke. Di sini ya teman-teman, ada jendela baru untuk buffer. Nah, di sini untuk input layernya kita pilih titik epicentrum karena kita akan menggunakan titik epicentrum ini untuk dilakukan buffering atau radiusnya berapa. Kemudian ini distance-nya berapa sih? Kita pilihnya gitu kan. Saya perumpamakan 10 di sini meter. Kita pakai yang 10 km, oke. 10 km, kemudian bentuknya apa sih? Round, flat, atau square, atau seperti apa? Kita tetap pakai round, join style-nya tetap pakai round, kemudian meter limitnya biarin default semua, kemudian ini. Jangan lupa ini kita pilih untuk kita simpan, save to file, kita simpan di tempat yang kita inginkan. Jangan lupa save as type-nya apa. Nah, teman-teman juga nggak melulu harus SHP ya teman-teman, kita juga bisa save-nya ke GeoJSON atau ke GPX kalau teman-teman pengen nginput datanya ke dalam GPS, atau kemudian JSON file kalau teman-teman pengen menggunakan data ini sebagai API, kemudian ODS, KML kalau teman-teman juga pengen membagi ke daerah yang mungkin lebih familiar dengan Google Earth, teks, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mungkin lebih ke SHP ya teman-teman. SHP ini shape file, jadi save file ini kayak udah umum lah digunakan sama pengguna data-data spasial seperti itu. Kita kasih nama, terserah sih ya, buffer. Saya pilih kasih nama buffer 10 km. Oke, kita save, kemudian kita run. Oke, sudah jadi ya, tinggal di close. Ini tinggal seperti tadi, klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, ini adalah hasil dari buffer dari titik tadi ya teman-teman. Nah, jarak dari titik sini sampai tepi sini adalah 10 km seperti itu. Kalau nggak percaya coba kita hitung ya untuk panjangnya ya. Ini meter kita ubah ke kilometer. Oke, kita coba dari sini sampai sini ya kan. Benar, sampai 10 km. Oke. Nah, pertanyaan adalah ini adalah hanya satu buffer. Kalau kita pengen membuat sebuah buffer yang lebih dari satu ya. Kalau ini 10 km, tapi saya pengennya ada 10, ada 15, ada 20, ada 25, dan lain sebagainya. Gimana sih caranya? Kalau saya lihat di geoprocessing ini nggak ada tuh mas yang buffer yang kayak gini. Nah, soalnya saya pakai ini yang buffer ini dia cuma satu aja. Nah, tenang. Si Gigis ini dia sudah punya tools yang bisa mengakomodasi keperluan kita tersebut. Nah, di sini ada toolbox ya, simbolnya atau ikonnya gerigi ini. Nah, itu bisa kita pakai. Kita klik aja. Nah, akan muncul di tab di sebelah kanan. Wow, ini banyak banget mas, saya harus pilih yang mana? Nah, sabar, tenang dulu. Kita search ya. Kita pakai namanya multiple buffer. Nah, atau multi-ring buffer. Oke, kita klik 2 kali. Nah, oke, jendela baru akan muncul seperti ini. Tetap ya kita pakai yang epicentrum karena kita pengennya membuffer si titik epicentrum ini. Kemudian kita pengen, ini mas aku pengennya 3 ya, 3 buffer misal seperti itu. Kemudian jaraknya aku pengennya per 5 meter mas, maaf per 5 kilo mas. Oke nggak masalah, kita bikin ke per 5 kilo, 5 kilometer. Jangan lupa untuk disimpan, save to file, kita kasih nama ya, multiple buffer. Oke, kasih 5 km. Save, tinggal di run. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Nah kan, jadi ketahuan
ada beberapa buffer yang sudah dihasilkan dari titik ini per 5 km. Jadi itu sangat sederhana ya teman-teman. Jadi hanya enggak cuma buffer. Jadi buffer ini hanya salah sedikit, istilahnya salah sedikit analisa yang bisa kita gunakan di QGIS ini. Tapi sangat bermanfaat kalau teman-teman pengen menganalisa, misal jarak aman dari sungai itu berapa sih gitu. Daerah rumah kita sih, misal rumah kita itu aman nggak sih dari sungai, misal kita baca nih undang-undangnya atau peraturannya, si daerah sempadan sungai itu berapa meter dari bibir sungai. Nah seperti itu, tinggal nanti teman-teman cari data sungai, kemudian di buffer sesuai dengan jarak yang sudah tertera dalam undang-undang atau peraturan. Nah tinggal dilihat rumah teman-teman sekalian itu masuk ke dalam daerah sempadan sungai atau tidak. Nah, sempadan sungai ini bahaya teman-teman ya, kalau misal ada air melimpas nanti ada dataran banjir. Nah, kalau nggak hati-hati, kalau nggak punya tanggul yang tinggi nanti akan jadi banjir luapan, seperti itu. Oke, multiple buffer sudah. Selanjutnya kita akan lebih ke analisis yang lebih lanjut sih ya teman-teman. Kita akan ke overlay gitu. Overlay ini sebenarnya kalau di dunia GIS itu sudah tingkatnya advance ya teman-teman. Banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan dalam analisis overlay ini, karena analisis overlay ini kalau bahasa enaknya apa ya, tumpang tindih, tumpang susun atau apa ya. Jadi kita bisa mengoverlaykan atau tumpang susunkan beberapa macam data. Misal nih, teman-teman punya data rumah, teman-teman punya data banjir. Nah, bisa kita overlaykan daerah mana saja atau rumah siapa saja yang terkena banjir. Itu yang paling sederhana seperti itu. Tapi ini akan kita gunakan ya, kita simulasikan bahwa ini misal epicentrum ini adalah seperti kayak MMI atau skala intensitas gempa gitu kan. Kita coba untuk menambah area ya teman-teman, area batas kecamatan mungkin ya, kecamatan di kecamatan Gorontalo. Nah nggak ada kan, nggak muncul. Nah jangan lupa untuk mengubah kembali sistem koordinat yang ada, karena sistem koordinat yang kita masukkan belum tentu sama dengan yang sudah ada di data frame-nya. Jadi kita harus melakukan pengecekan. Kalau tidak ada penampalan, berarti otomatis sistem koordinat tersebut masih berada dalam default-nya. Jadi kita harus mengulang atau dia harus memasukkan kembali, atau kita harus mengkonvert sistem koordinat yang ada menjadi sistem koordinat yang sesuai. Kita tadi EPSG 4326 ya, kita ubah ke 3857. Ketika apply, oke. Nah, oke. Kita zoom to layer. Nah, ini. Di sini teman-teman. Wah, ini ternyata jaraknya sangat dekat ya sama titik epicentrumnya. Jadi buffernya tadi sekitar 5 km, ternyata jaraknya hanya sekitar, kita lihat dulu, jaraknya sekitar 2 meter. Oke, enggak apa-apa. Oke. Kemudian kita pengen tahu nih, si kota Gorontalo ini dia masuk dalam kategori apa gitu kan. Kategori ring 1 kah, atau ring 2 kah, atau ring 3 kah gitu kan. Nah, kita pakai analisis ini teman-teman. Vektor, kemudian geoprocessing tool, kemudian kita pakai intersection. Sebenarnya ada banyak sekali macam overlay yang bisa kita gunakan. Jadi kalau intersection ini adalah dia akan mengambil daerah yang paling kecil dibandingkan daerah-daerah yang lain gitu. Jadi kalau ada data titik gitu kan, kita overlay sama data area, hasilnya akan titik, karena titik itu adalah lebih kecil daripada area. Seperti kalau kita pakai garis sama area, dia akan cenderung ke garis, karena garis itu lebih kecil daripada area, seperti itu. Kemudian selain intersection sendiri ada banyak sih. Kalau overlay itu ada union, ada merge, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas teman-teman sekalian nanti untuk belajar lebih mengenai analisis tersebut. Tapi untuk saat ini kita gunakan intersection saja ya teman-teman. Oke, kalau kita pakai
pakai multiple buffer kemungkinan terlalu besar ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan data titik aja ya kan. Kita pakai lokasi penting nih. Ya udah, lokasi penting. Lokasi penting yang ada di Gorontalo itu berada di kecamatan apa saja gitu kan. Kita juga pengen mengetahui nih kalau biasanya ada bank, ada ATM atau ada masjid, ada dan lain sebagainya. Kita di informasi tersebut nggak ada nih informasi kecamatan apa gitu kan. Coba kita tampalkan ya teman-teman. Nih contohnya ini. Nah di sini nggak ada informasi si titik ini masuk ke dalam kecamatan mana gitu kan. Nah kita coba untuk menganalisis Bank BRI ini masuk kecamatan mana sih gitu. Oke, kita pakai yang intersection ya. Geoprocessing kemudian intersection. Nah ini inputnya adalah titik ya, lokasi penting. Kemudian kita gunakan kecamatan Gorontalo untuk overlay-nya. Kita bisa memilih tabel apa saja yang akan dimasukkan nih kan. Seperti ini, kita pengennya kelas saja, kelas sama name-nya, oke. Kemudian di sini saya pengen masukkan tabel kecamatan sama ID kecamatan saja, seperti itu. Tinggal di oke. Jangan lupa di save ya teman-teman, di save. Titik penting. Misalnya ini bebas nih, nggak usah sama seperti ini, nggak apa-apa. Save, kemudian kita run. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Titik penting. Kita buka ke atributnya. Nah, sekarang sudah ada informasi kecamatan di titik penting tersebut. Nah, di Bank BRI, oh ternyata Bank BRI ini terletak di Kecamatan Kota Timur dengan ID kecamatan seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi suatu titik. Tidak hanya titik penting, mungkin kalau ada titik panas juga bisa. Titik panas itu di daerah mana sih? Apakah di hutan atau di perkebunan atau seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan tools untuk mengidentifikasi tersebut dengan intersection. Bedanya apa? Kalau ada satu tools lagi namanya identify, tapi identify itu hanya sebatas apa itu, tidak menggabungkan. Kalau intersection ini menggabungkan kedua tabel menjadi satu layer seperti itu. Oke, teman-teman, itu analisis yang paling sederhana yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Jangan lupa untuk belajar mengenai analisis lainnya. Jadi di QGIS ini banyak sekali tools yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Nggak cuma analisis buffer dan overlay saja, teman-teman bisa menggunakan analisis apapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetap belajar membuka browser, surfing, membaca buku, cookbook, dan lain sebagainya untuk menambah wawasan teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu belajar agar kesempatan kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat ya teman-teman ya, dengan apa yang kita ketahui, seperti itu. Dari saya cukup sekian ya teman-teman untuk analisa spasial ini, semoga bermanfaat. Saya mohon undur diri, bertemu dengan teman-teman di lain kesempatan dengan modul yang lain, dengan materi yang lain, dan tentu saja materi yang lebih menarik ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.